punya hidup yang lebih terarah. Misalnya ada yang pengen jadi pramugari, ada yang pengen jadi dokter, hidupnya terarah. Jadi dokter apa tadi Mbak, Dek, sayang? Jadi dokter apa? Intinya dokter manusia. Oke. Kan ada dokter hewan, ya. Pengen jadi dokter, dia akan punya arahan hidup. Oh berarti besok aku harus kuliah di mana? Nek pengen kuliah di situ aku mau les atau apa? Kalau ke situ aku harus belajarnya apa saja? Dia punya arahan hidup. Ya kan? Ini bingung nasi orang duwe cita-cita itu, dia kan bingung. Aku mau apa ya? Belum ada sesuatu yang ingin dicapai, ya. Tapi kalau dia sudah punya, dia punya goals, dia punya sesuatu yang ingin dicapai, hidupnya terarah. Ketiga, punya cita-cita artinya mendorong diri menjadi sosok yang berarti, punya makna. Bukan sosok yang biasa saja. Kalau punya cita-cita, itu akan mendorong dia menjadi yang punya sesuatu yang bermakna. Punya sesuatu yang berarti. Bermakna berarti ini tentu saja maknanya adalah punya manfaat untuk banyak orang, bukan hanya dirinya sendiri. Ya, minimal adalah kalaupun tidak punya manfaat yang kayaknya kelihatan banget, minimal tidak mengajarkan hal buruk pada orang lain. Itu. Makanya kalau kita punya cita-cita, misalnya aku pengen jadi influencer yang baik di ranah apa? Teman-teman tahu Ustadz Samosir? Ustadz Samosir tahu? Yang di TikTok? Tahu ya? Yang awalnya itu biasa, yaitu sekarang masih kuliah di Mesir, ya. Kemudian awalnya itu hanya sedikit ngobrolin apa sih Mesir itu, bagaimana sih Al-Azhar itu. Orang kan pengen ya, kepo sekolah di Al-Azhar itu caranya gimana, kondisi Al-Azhar itu seperti apa, kalau ujian itu kayak apa kan gitu. Lama-lama beliau membuat sesuatu yang membuat kita itu bisa terarah dengan baik. Begitupun misalnya teman-teman pengen jadi desainer baju syar'i, harus ada hal yang bermakna apa yang membuat itu kemudian kita ingin terus-menerus berbuat kebaikan melalui desain-desain itu. Itu salah satu contohnya. Lanjut, punya cita-cita artinya melatih diri menjadi sosok yang kuat. Maksudnya begini, siapa yang bilang di sini kalau meraih cita-cita itu pasti mudah? Nggak ada. Meraih cita-cita itu banyak tantangan. Contohnya saya ketika menulis, mau bikin novel, itu ada saja godaannya. Apalagi ketika saya bikin novel itu saya sudah punya anak, tahu sendiri, anaknya masih kecil waktu itu. Kemudian ketika bikin novel itu, yang harus saya bikin kapan? Pagi ngurus anak waktu itu masih TK kayaknya, PAUD ya, pokoknya masih KB lah. Jadi pulangnya jam 10, jam 11 ya. Ya kan? Pagi pasti sudah ngurus anak, ngurus rumah dan sebagainya. Belum nanti kalau ada pengajian ini, pengajian itu. Akhirnya apa yang harus saya lakukan untuk membuat mewujudkan impian saya bikin novel? Ya malam hari setelah menidurkan anak dan suami, baru saya nulis. Kadang sampai jam 1, kadang sampai jam 2. Yang namanya apa? Cita-cita itu enggak semudah yang kita bayangkan, tapi dia butuh perjuangan. Setuju enggak? Tapi kalau kita tahu kita udah punya cita-cita, kita akan mau untuk melakukan itu, untuk menjalani, membuat mewujudkan itu bikin kita kuat mentalnya. Lanjut ya Ustaz. Nah, sekarang kita lihat seperti apa salah satu contoh cita-cita besar. Ini salah satu contoh cita-cita besar. Lanjut ya Ustaz. Nih, Rasulullah ketika di perang Khandaq, tahu perang Khandaq? Ketika di perang Khandaq itu semuanya lagi dalam kondisi lapar. Ya, mereka harus menggali parit yang panjang ya, agar bisa membuat pasukan-pasukan
sekutu yang akan menyerang itu kuda-kudanya terperosok. Mereka lagi lapar, puasa, ya, kemudian apa istilahnya, bahasa Jawanya mendudui, ya, menggali parit, ya. Ketika menggali parit itu terantuklah kepada sebuah batu. Kemudian Rasulullah di dalam hadisnya disampaikan, Rasulullah mengatakan bahwa akan ada masa kaum muslimin itu menguasai dua, satu Romawi, satu Konstantinopel. Kemudian tadi ini ditanyalah kepada Rasulullah, mana dulu yang akan bisa kita kuasai ya Rasulullah, ya, yang akan jatuh kepada kaum muslimin, yang bisa kita kalau bahasa kita bebaskan. Ternyata Konstantinopel, ya. Itu negaranya Heraklius, yaitu Konstantinopel, dan itu ternyata benar 7 abad setelahnya ada seorang pemuda yang usianya kurang lebih 20 sampai 21 tahun yang dikatakan di dalam hadis dikatakan sebagai sebaik-baik panglima dan sebaik-baik tentara adalah tentara dan panglima yang membebaskan Konstantinopel. Dia adalah Al-Fatih. Dari apa? Dari mimpi besar Rasulullah, Al-Fatih kecil sudah paham. Sebelum Al-Fatih kecil, ayahnya namanya Murad, ya, Raja Murad itu menelurkan cita-cita ini ke anaknya Al-Fatih. Al-Fatih menyambut cita-cita itu. Sini dari kecil Al-Fatih itu nggak menye-menye, Al-Fatih itu. Dari kecil itu nggak ada kok, aduh capek, ya, aku tuh capek banget Ma, aku tuh capek banget nih. Masa disuruh gini terus, gitu. Nggak ada. Karena dalam pikiran dia harus menjadi pengemban wasiat Rasulullah, yaitu pembebas Konstantinopel. Dari kecil itu sudah belajar bahasanya macam-macam, sudah belajar politik, sudah belajar agama, sudah belajar macam-macam dipelajari Al-Fatih kecil. Maka benarlah ketika usia 20 sampai 21 tahun dia sudah sangat dewasa dan luar biasa, ya. Bahkan dikatakan pada masa salah satu khalifah penguasaan Islam itu 2/3 dunia. Nah teman-teman juga bisa, mungkin ini ada yang mau jadi, misalnya di sini aura presidennya kan ada, mungkin misalnya ya aura presidennya sudah ada nih, tapi belum bisa untuk memimpin Indonesia, tapi dia mempunyai keinginan memimpin Indonesia, ya, menjadi lebih baik, menjadi lebih sejahtera dan sebagainya. Nah dia taruh impian itu di anaknya, sama seperti impiannya Raja Murad ke anaknya, ya kan? Akhirnya impian itu berhasil di anaknya. Jadi impian itu akan terus hadir kalau kita percaya impian itu besar dan itu impian yang mulia. Sepakat ya? Itu salah satu contoh. Lanjut, ya Ustaz. Nah, ini salah satu contohnya. Saya contohkan 3 orang saja. Padahal masih banyak banget. Yang satunya Ustaz Abdul Somad. Kita tahu sendiri, ya seperti apa Ustaz Abdul Somad. Yang enggak dari yang biasa banget ditolak bekerja di berbagai perguruan tinggi, ya, daftar ditolak, bayangkan. Daftar ditolak, ya, nggak ada yang bayangin orang yang pernah ditolak itu justru besok akan menjadi ulama yang besar sekali, ya kan? Ustaz Abdul Somad, dia mengatakan seperti ini, bahwa beliau ketika sejak sekolah itu sudah banyak menuliskan cita-cita. Aku pengen ke Mesir, itu bahkan sejak SMP. Sejak SMP, Ustaz Abdul Somad itu sudah menanamkan diri, aku pengen ke Mesir. Kalau nggak ke Mesir, ke Arab, begitu. Itu yang diinginkan Ustaz Abdul Somad sejak SMP. Jadi kalau teman-teman di sini SMA harusnya sudah lebih bulat lagi keinginan terhadap sesuatu, ya kan? Harus lebih yakin lagi terhadap sesuatu. Kemudian Najah, siapa yang nggak kenal Najah? Mungkin ada yang nggak kenal. Najah ini punya otak lumpuh atau cerebral palsy. Otaknya lumpuh, benar-benar lumpuh. Ketika otak lumpuh, yang terjadi adalah tidak terjadi koordinasi
koordinasi yang bagus terhadap tubuhnya. Dia selamanya berada di kursi roda, nggak ada koordinasi antar tubuh, ngomongnya mohon maaf pelo ngomongnya, tapi ketika membaca Al-Quran nggak pelo. Kan Masya Allah ya, hafal 30 juz. Ketika itu hafal 30 juz masih sangat kecil. Sekarang mungkin usianya kalau nggak 9, 10 atau 11 tahun. Ini Najah yang sudah di awalnya ketika di dokter itu kata orang tuanya disuruh menggugurkan. Ini kayaknya cacat bu, digugurin aja. Ternyata orang tuanya kekeh, enggak, ini anugerah dari Allah. Begitu lahir ya memang udah cerebral palsy, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi orang tuanya yakin bahwa nggak ada orang yang diciptakan Allah buruk. Semuanya pasti sempurna seperti dalam Quran surah Atin, ya kan? Diciptakan dengan sempurna. Apa yang terjadi? Menjadi hafid Quran. Meskipun tadi bayangkan otaknya lumpuh tapi ternyata bisa apa? Menghafal. Lanjut. Ya ini pasti sudah tahu semua. You break my heart gitu ya. You break my heart. Itu apa itu? You break my heart gitu kan? Putri Aryani, orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah tidak bisa melihat. Kalau kita misalnya ya diberikan kekurangan saja, mohon maaf nih, kekurangan saja. Misalnya si cewek merasa aku kok kan cewek itu biasanya diawali dari insecure masalah fisik cewek ini. Cowok mungkin juga ya. Kalau cewek mungkin biasanya gini, aku kok hitam, aku berat badannya berlebih, aku nggak seperti dia, ya ampun. Kalau good looking itu mesti punya privilege gitu. Semuanya dia merasa nggak pede dengan itu. Coba bayangkan dengan Najah dan siapa? Putri Aryani. Bayangkan kalau masih punya insecure terhadap yang Allah berikan ke kita tuh, bayangkan tuh dua orang itu bisa membuat mengguncang dunia, ya kan? Najah dengan Al-Qur'annya, Putri Aryani dengan suaranya yang luar biasa. Bahkan disebutkan apa yang ingin Putri Aryani sampaikan, meskipun aku tidak bisa melihat dunia, tapi aku ingin dunia melihatku. Luar biasa nggak? Ya, itu semangat orang yang punya cita-cita itu nggak pernah nyerah. Nggak ada kok, aku nggak bisa melihat, aku dihina terus, mereka dihina terus. Putri Aryani sering dihina, tapi kata Putri Aryani, biarlah mereka kan nggak tahu. Selalu positif thinking. Kalau teman-teman lihat ketika Putri Aryani itu di wawancara siapapun, nggak pernah ada rasa kasihan, justru termotivasi kita, benar nggak? Karena positif vibes banget, vibesnya positif banget, ya. Kayaknya orangnya tuh suka memberi, suka apa? Bikin semangat. Itu, ya. Lanjut ya, Ustaz. Nah, apa yang harus dilakukan untuk meraih cita-cita? Udah jam segini. Biar cepat. Yang pertama, tetapkan apa cita-cita tadi. Ditetapkan dulu. Yang belum, nanti malam mulai bikin tulisan. Kira-kira aku pengen jadi apa? Jangan gini dulu. Aku nunggu Umi Abiku aja. Mau kadang Umi Abiku nanti gak boleh. Jangan itu dulu. Hidupmu hidupmu, ya. Hidupmu adalah hidupmu. Kalian hidup di era yang berbeda dengan hidupnya Umi dan Abimu. Ini saya sering ngobrol juga ketika di parenting ke orang tua. Saya selalu ingatkan ini, Bapak Ibu. Saya yakin, saya tahu Bapak Ibu itu punya niat baik. Anaknya harus begini, pasti niatnya baik. Tapi anak itu punya masanya sendiri, ya. Anak itu punya dunia sendiri, punya kemampuan sendiri, dan kita harus percaya. Nah, pertama kalian harus percaya kalian itu punya impian, itu saya, ya. Karena jangan sampai kalian itu nanti ya, karena banyak kejadian begini. Yang konsultasi ke saya tuh begini. Ada yang konsultasi ke saya, dia itu kakaknya itu juara terus, adiknya juara terus, dia anak tengah. Dia suka sakit-sakitan. Tapi dia dipaksa untuk terus juara, dia nggak bisa juara karena sakit-sakitan. Secara otak dia merasa aku berbeda. Akhirnya sama orang tuanya berarti harus bisa hafizah, dia cewek. Lalu dia jadi hafizah.
saja. Tapi apa yang terjadi? Jiwanya sakit. Ya, itu curhat ke saya, jiwanya sakit. Dia selalu pengen ibu bapaknya itu pergi, atau aku yang pergi. Jadi, apa yang harus dilakukan teman-teman sudah pada balik ya? You know balik? Sudah pada balik? Artinya teman-teman itu sudah bisa untuk diajak ngobrol dengan orang tua. Pak, Bu, Bapak itu pengen pulang apa? Jadi apa? Terus setelah itu, Pak, Bu, misalnya saya pengen jadi seperti ini gimana? Kasih proposal. Kalau teman-teman yang suka di organisasi aja kalau mau bikin acara bikin proposal, benar nggak? Apalagi untuk cita-cita kita, bikin proposal yang benar, yang bagus. Pak, Bu, tengok ya. Nanti dikasih contoh-contoh orang sukses yang pengen, misalnya ya, aku pengen jadi YouTuber. Kasih contoh-contoh orang sukses dengan YouTuber ini. Kasih foto-fotonya, ini tengok. Kalau hanya sekadar duit, Bu, Pak, Atta Halilintar, wow, Rans, wow. Kalau sekadar duit. Kalau pengen aku bermakna juga, ini ada juga ustadz-ustadznya juga punya YouTube, bagus sekali, ini bisa membantu banyak orang. Kasih proposal, ya. Sampaikan, jangan, aku pokoknya nggak mau, gimana sih Bapak Ibu nggak paham aku banget, aku nggak mau pergi, enggak. Kita dewasa sayang, udah nggak ada masanya kayak gitu ya. Yang harus kita lakukan ngobrol, ngopi dan ngobrol, ya. Itu, nggak apa-apa nanti. Aku udah terbiasa dimarahin Mbak. Saatnya kita untuk memperlihatkan sudah sekolah di Al-Hikmah, sudah artinya dewasa. Kita bisa kok Pak, Bu, bisa membuat keputusan. Saya insya Allah bisa seperti ini konsekuensinya, ini seperti ini, dan saya akan bertanggung jawab. Good, ya kan? Bapak Ibu akan, baiklah, oke deh, dicoba dulu. Kan gitu, ya kan? Tapi kalau kita cuma menang, Mbak, bisa di terus kita cuma bisanya hanya nangis, bisanya depresi, bisanya ngomong di sosial media, orang tuaku tuh toksik, orang tuaku street parent dan sebagainya. Buat apa? Kita ini punya akal, kita punya kemampuan, kita dewasa, maka kita berkomunikasi, bukan hanya ngedumel sendiri. Setuju ya? Tetapkan cita-cita. Kedua, buat planning atau rencana. Setelah punya cita-cita yang kayak planning rencana. Yang tadi mau jadi dokter udah kelas berapa nak? 10 itu berarti kelas 1 ya? Kelas 1. Nah, berarti masih ada 3 tahun di sini. Apa yang harus saya siapkan untuk jadi dokter? Misalnya buku-buku apa yang harus saya pelajari? Saya tuh suka banget lihat film